Ya, berbicara soal banjir, ada yang mengatakan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah DKI Jakarta saja, tapi juga ada pemerintah pusat, terkait di situ juga BBMKG mungkin, kemudian juga pemerintah-pemerintah daerah yang bersinggungan dengan Jakarta. Bagaimana Mbak Dewi? Sorry, sekali lagi bagaimana Mbak Siska melihat ini? Gak move on ya? Bubur kuning, bubur merah nih gua. Jangan baper loh. Oh enggak. Masalahnya kemana tuh Bu Dewi? Enggak, Be, kita nggak jawab soal itu, Be. Kita tanya dulu deh soal ini. Gimana Bu Mbak Siska? Dewi kita invite sebagai orator, tetapi aksi itu murni memang dari suara rakyat gitu ya. Apa tadi Mbak pertanyaannya jadi lupa? Jadi gini, sebetulnya masalah banjir ini, Bunda, bukan emak-emak kita mah. oke, Bu Siska, masalah banjir ini mengatakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI saja, semua pihak terkait, baik pemerintah daerah yang bersinggungan dengan Jakarta, termasuk juga pemerintah pusat. Tapi kenapa hanya Gubernur DKI Jakarta saja yang dipermasalahkan, yang dituntut? Ya kami ini kan warga Jakarta. Ada masalah di Jakarta. Siapa yang harus saya ngadu? Ya pemimpinan terdekatlah dulu, yaitu gubernur. Ya kepada beliau lah. Kalau ngadu cakep, tapi kalau nyuruh turun keberlebihan. Dalam mengekspresikan Nah, kalau ngadu aspirasi, cakep. Kalau ngadu cakep, aspirasi, bagus. apa saja bisa dilakukan. Yang penting kan sesuai dengan on the track ya kan. Kita nggak Nah, kalau lempar ngadu, botol. ngadu Sekarang gini, bagus. kalau tadi dibilang kan ada maulid kan ya. Kok maulid bawa-bawa poster? Saya bingung gitu kan. Maulid apa yang bawa-bawa poster? Tapi untuk dua-duanya menandingi? bawa-bawa poster loh. Loh, kami kan memang lapor kepada Polda 1 minggu sebelumnya mau aksi, ya kan? Aksi menyuarakan, bukan mau aksi yang lain-lain. Nah, kami pasti siap lah poster, bahkan yel nyanyian kita buat. Kita sayangkan kalau dari- keduanya seperti itu, kita Kalau sayangkan. tadi dibilang Kita dengar dulu, Be, bentar ya, Be. move on, Kita kan? lagi ngomong banjir surut, Anies Iya. tetap dituntut. Terus kenapa tiba-tiba kami dihadapi dengan para jawara dengan mempersiapkan segala macam poster-posternya mereka, Oke. ya kan? Tunggu dulu, belum lagi kami dituduh membawa masa bayaran. Padahal kemarin sudah terbukti siapa yang membayar, masa dari mana, bukan dari kami. Oke, silakan Be, dijawab Be. Ya, satu, saya memang nggak hadir dan karena memang tidak setuju. Dengan aksi yang Dengan datang. aksi menandingi, melawan, apalagi sampai melempar, memang nggak setuju. Dan itu akan kita perbaiki. Apa kurang seperti itu? Atas nama orang yang lempar botol, saya minta maaf. Itu boleh seperti itu. Apa iya salah seperti itu? Saya rasa itu sebuah hebat karena kita ngikutin Pak Gubernur kita. Ketika banjir berkata, nggak bilang yang salah orang mana, nggak salah bilang PLN, nggak salah bilang apaan. Apa kata Pak Anies? Kami yang bertanggung jawab. Saya kagak ada urusan dengan yang demo itu, tapi saya menyatakan saya juga akan bertanggung jawab. Saya akan cari dan saya akan minta supaya orang itu minta maaf. Dan sekarang pun saya minta maaf, walaupun bukan itu. Tapi masalahnya adalah terlalu berlebihan dengan terus udah surut, dengan prestasi segudang, internasional, masih tetap dituntut untuk turun. Apalagi mendapat pujian dari menteri-menteri, apalagi mendapat pujian dari Bank Dunia, dari Badan Dunia, apalagi juga mendapat sambutan yang positif dari Pak Jokowi. Kita cuma pengen nyelamatin, jangan sampai malu begitu. Kan Bu Dewi selalu bilang, Bu Siska selalu bilang, saya ibu rumah tangga. Beliau ini aktivis, bahkan beliau ini datang dalam 212, saking hebatnya beliau. Aktivis loh, 212 datang. Pakai kudung gitu kan. Oke, kita kembali ke Iya, artinya fokusnya dulu bagus Be. begitu. Beliau tuh semangat gitu orangnya, kita hargai gitu. Jadi terlalu berlebihan. Kalau umpamanya kami menuntut, bagus banget. Buka pintu, datang silahkan. Bahkan saya juga mau apa yang Ibu sampaikan, kasih nanti saya sampaikan kepada Pak Anies. Kurang apa lagi coba? Oke, Benny, saya mau nanya pendapat Babe. Walaupun Babe mengatakan bahwa tidak tahu siapa sebetulnya itu masa-masa yang juga menghajar ibu-ibu yang datang begitu Nggak ya. menghajar dong. Dengan lempar tadi, Be. Ya kalau menghajar lempar. pakai tangan kalau kata Betawi. Lempar pakai tangan, Bang. Kalau nggak dihalangi Oke, gini Be. Gini Be, tapi Menghajar itu ya berlebihan. pertanyaan saya Dihalangi begini. aparat itu terjadi baku hantam loh. Be, pertanyaan saya begini, sudut pandang Babe, pendapat Babe soal adanya juga masa dari yang masa tandingan dari kelompok Ibu Siska ini juga bawa spanduk yang berisi meminta mungkin Jokowi untuk turun. Ini bagaimana tanggapan Babe? Ya nggak bener dong. Nggak bener dong. Sangat disayangkan. Pertama memang merugikan nama Pak Anies juga. Dan kedua kok diadu gitu loh Pak Anies dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan presiden, Pak Anies kan bawahannya. Ya udah nggak boleh begitu. itu Nanti kita bodoh akan itu yang peringatin. melakukan. Kita Itu akan bodoh. peringatin. Nah, di sini di depan forum internasional kita katakan kita akan ajarin, kita akan peringatin. Walaupun saya belum tahu siapa yang bawa begitu. Itu nama makar loh. Melengsarkan presiden oleh siapapun itu artinya makar. Kalau gubernur itu bisa disuruh mundur, tetapi kalau presiden itu kan
lembaga Oke. lambang negara. Jadi Bukan yang lagi, jangan bukan lambang negara, bukan lambang negara. Bukan Pejabat negara. negara. pejabat negara, ya presiden itu tidak boleh, ya kan? Jadi siapapun yang melakukan Jadi, siap-siap. Oke, gimana, Bu Bang Mardhani? Siska, bertepuk itu tidak sebelah tangan. Kalau tidak diprovokasi dengan poster turunkan Anies, impeachment, kalau melulu khusus banjir, buat saya ini masukan yang baik. Tapi kan itu mereka sudah siapkan sebelum mereka datang. Apa mereka melihat poster saya? Kan enggak. Saya masih ke Bu Siska, yang situ belum ya. Iya. Ya, jadi catatannya di sana terprovokasi karena ada aksi yang bawa poster kayak gitu. Makanya ke depan biar ruang publik kita sehat, posternya diganti dengan poster yang lebih ramah. Ceramahnya lebih ke ceramah bahwa mana karyanya, mana gagasannya. Anies kurangnya apa? Ferdinand tadi bilang untuk macet. Nah itu diperbanyak gagasan dan usulannya. Bukan hate, bukan kebencian atau sebagian kata Babe tadi ada beberapa hoax karena banjir ini banjir terbesar. Hujan curah hujan terbesar. Jadi buat saya, ayo ruang publik ini jangan banyak diprovokasi, tapi lebih banyak kita berdiskusi. Saya buka posko demi untuk langsung kepada masyarakat, dan posko yang saya buka yang terpencil yang tidak bisa dilewati oleh alat berat. Oke. Saya buka posko di jembatan antara Pasar Minggu sama Condet, saya buka di kolong jembatan di Rindam, saya buka di Kalibata, saya buka di Kampung Melayu, saya buka di jembatan Al-Hawi dalam, semuanya itu kita supply, dan ternyata mereka berkata apaan? Banjir kali ini masuk ya? Masuk, tapi baru 2 hari, 3 hari langsung kita disedot lagi, langsung dapat Oke. dari damkar, Oke. turunkan semuanya. Itu kan sebuah prestasi. Kami juga turun gitu loh, bukan cuma teori di pinggir jalan, bukan kami turun. Oke. Gitu. Babe ngeliat sendiri bagaimana penanganannya begitu Iya. ya. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Ferdinand masih dengan pertanyaan yang sama dengan Ibu Siska tadi, bahwa sebetulnya permasalahan banjir ini bukan hanya, dia mengatakan bukan hanya permasalahan tanggung jawab dari Gubernur DKI Jakarta saja, tapi juga pemerintah Iya. daerah yang terkait. Kemudian juga dari pemerintah pusat. Bagaimana Bang Ferdinand? Ya, kalau kita mengacu kepada ketentuan dan aturan yang ada, memang ini kan adalah harus kerja bersama antara pemerintah pusat. Ada wilayah yang mana menjadi domain dari pemerintah pusat, ada yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten yang lain. Tergantung kali saluran airnya melintas di mana. Jadi memang di sini dibutuhkan kerjasama. Kalau yang saya perhatikan kan dari Kementerian PU, dari pemerintah pusat, sudah berusaha untuk membuat sodetan, termasuk yang di Ciliwung sana ya, daerah Otista juga. Yang terakhir Bang Anies bilang akan segera membebaskan tanahnya, yang memang selama ini tidak kunjung diselesaikan pembebasan tanahnya karena Oleh Pak Anies. menjadi kewajiban Pemda. Pemerintah pusat nanti yang akan kemudian meneruskan sodetannya supaya air yang di sana itu bisa langsung mengalir ke banjir kanal yang telah disiapkan lebih lama. Jadi kalau bicara tentang sinergi dan kerjasama, itu betul memang menjadi kewajiban bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi kalau saya ya melihat ya, kalau kemarin Pak Basuki bilang, ayo mau normalisasi, mau naturalisasi, yang penting kerja. Nah Anies malah bilang, saya siap debat. Nah ini yang tidak elok sebagai gubernur. Dia jangan menantang debat. Menteri atau presiden ya, pemerintah pusat seharusnya datangi saja Pak Menterinya, sampaikan ini gagasan saya. Bahkan Pak Menteri kan menyatakan 2 kali mengundang Anies, dia hanya mengiringkan stafnya tentang konsep normalisasi. Normalisasi itu sebetulnya bagus, tetapi untuk Jakarta agak sulit diterapkan karena situasi dan kondisi Normalisasi kita. atau naturalisasi? Naturalisasi. Naturalisasi ini kan ingin mempertahankan konsep alamnya, Tapi ada sebuah ekosistemnya, ada survei segala mengatakan macam. Bang, bahwa sekitar 53% masyarakat Jakarta merasa naturalisasi lebih baik. Kalau tidak salah dari hasil surveinya Populi Center. Itu betul, itu di survei tahun lalu. Nggak Saya lagi sudah pula, baca Pak, datanya. nggak up to date apa yang Pak Firdan katakan, nggak up to date. Iya. Kondisi Pak Anies dengan Pak Menteri udah nggak ada masalah, udah ketemu, Ya, udah ngobrol. kita kan Kalau dia sedang ngomong ke belakang membicarakan lagi nggak up to yang date. sedang gitu. terjadi kemarin, Iya. yang akan Nah, terjadi saya cuma ke depan. mengatakan, Kita berikan masukan. Jadi kalau soal survei tanpa ini, diklarifikasi, orang tahunya masih ribut. Oke, ya, sudah soal survei klarifikasi, ini sudah bahwa tidak ada masalah. naturalisasi lebih tinggi, saya kok punya keyakinan yang di survei ini sebetulnya juga nggak paham naturalisasi itu apa, nggak ngerti.
Tapi karena dia pendukungnya Pak Anies yang memenangkan Pak Anies gubernur, dia ikut-ikutan Pak Anies naturalisasi. Aja Presiden Pak Jokowi, Pak Jokowi mengatakan naturalisasi normalisasi yang tertinggi. Normalisasi dilanjutkan, naturalisasi dilanjutkan. Itu statement Pak ya Jokowi. yang manapun jalan. Kita yang saya ikutin maksud aja, adalah Presiden penerapan kita. normalisasi ini untuk saluran air dari Jakarta ke laut agak sulit dilakukan. Karena apa? Naturalisasi ini kan mempertahankan ekosistem alam yang ada segala macam. Ada pohonnya, ada kodoknya, ada belutnya, ada macam-macamnya lah, termasuk ikan sepatnya di situ, termasuk ikan gabusnya biar bisa dipucung. Nah itu. Tetapi untuk Jakarta ini agak sulit karena posisi tanah darat dataran Jakarta ini sudah di bawah. Jakarta Kita butuh Utara jalur yang air Pak yang Ferdinand normal, katakan. yang cepat ke laut langsung dipompa supaya tidak tergenang di Pak, Jakarta. yang Bapak katakan sebagian Kita jawab Jakarta nanti Pusat dan Babe. Utara. Kita jawab nanti Babe dan juga Bang Mardhani. Kita jeda dulu sejenak pemirsa, kami kembali sesaat lagi.